Kembali lagi bersama Ajam Lowokeda Channel. Terima kasih terus dukung channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Akan mendengarkan apa yang akan kakak bagikan untuk kami. Saya kembalikan ke host untuk menampilkan sedikit profil singkat dari kakak Butet sebelum kita akan mulai diskusi kita pada hari ini yang mengangkat tema yang tidak main-main, yaitu gerakan literasi ditinjau dari perspektif antropologi. Yang narasumbernya adalah profesor memang ahli tentang bagaimana literasi digerakkan secara antropologi. Aduh. Oke, host, saya berikan kesempatan untuk menampilkan video singkat kurang lebih durasi 2 menit. Kita menyaksikan video profil Kak Butet yang memang sebenarnya sudah populer, tidak usah ditampilkan, tapi ini sesuai mekanisme ya, kita tampilkan sedikit untuk kita semua. Oke, baik. Silakan, host. Ya. Bisa dilihat ya? Belum. Belum. Belum bisa. Ya, sebentar. Teman-teman mohon maaf. Ya, oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Inilah awal yang menantang, tetapi bukan kemudian melemahkan semangat kita, karena hari ini sudah hadir bersama dengan kita sang inspirator Kak Butet Manurung. Semua kendala-kendala teknis ini akan terselesaikan manakala waktu ini sudah saya berikan ke Kak Butet. Kak Butet dengan penuh hormat dan bangga dan penuh cinta seluruh rekan-rekan Agopena Flores Timur dan semua rekan-rekan yang sudah berniat baik untuk hadir bersama dengan Kak Butet pagi ini, kami memberikan kesempatan sepenuhnya 1 jam dari sekarang dan berikan kami seluruhnya apa yang dimiliki oleh Kak Butet pagi hari ini, termasuk melayani kami dalam dialog sebentar nanti. Kami berikan kesempatan. Baik, ini share screen-nya apa mau dari saya aja atau takutnya di sana ada kendala juga? Mau coba dulu, Kak? Boleh, Kak Butet nanti bisa screenshot-nya dari sana supaya prosesnya tetap terlaksana. Kami beri kesempatan. Oke. Cuma problemnya kalau dari saya, kalian tidak bisa lihat wajah saya. Karena saya pakai tablet. Tapi mungkin bisa kita sesuaikan. Yang penting bahwa prosesnya lebih efektifnya jalan, Kakak. Nggak apa-apa ya. Ya. Oh, saya masih belum bisa share screen ini. Boleh dikasih. Lagi tidak bisa ya screen di sana ya. Saya dikasih dikasih jadi host dulu. Oh, udah bisa. Bentar. Oke, Kak Butet, kami tunggu. Sebentar ya. Soalnya tadi nggak siap karena kirain bukan sama saya. Ya, siap, nih. Kakak, ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya sangat merasa terhormat di sini. NTT selalu istimewa buat saya. Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak, abang, teman-teman semua, selamat pagi ya. Ini foto saya waktu di Timur Tengah Selatan tahun 2005. Nah, bisa kedengaran baik suara saya ya? Siap, bisa. Ya, bisa. Jadi ini saya cerita dulu. 20 tahun yang lalu saya ke Rimba. Itu saya belajar antropologi ya, tetapi tetap saja waktu itu saya pikir ini orang apa, ada di hutan kok cuma pakai cawat, tidak pakai sepatu, tidak punya rumah, makannya harus berburu gitu. Tapi ini yang mau saya sampaikan adalah hati-hati dengan perspektif kita ya. Jadi waktu saya datang ke sana, saya berpikir mereka harus dirubah
karena mereka sangat tertinggal dan bodoh dan miskin gitu ya, terbelakang. Jadi saya tinggal dengan mereka waktu itu, tetapi saya tidak boleh tinggal di dekat mereka karena mereka takut saya akan bunuh mereka ya. Jadi saya harus bikin rumah sekitar setengah jam jalan kaki dari lokasi mereka gitu. Karena kita sama-sama takut. Saya tidak bisa bahasa mereka, mereka tidak bisa bahasa Indonesia juga. Nah, tetapi beruntung saya waktu itu harus tinggal di sana berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya sebetulnya secara intensif saya di sana 9 tahun ya. Beberapa hari kemudian, apa yang saya pikirkan tentang mereka itu terpatahkan dengan apa yang saya temui di hari-hari berikutnya. Makanya saya selalu menganjurkan kepada banyak guru dan volunteer untuk live in, hidupi orang-orang, pikiran orang-orang yang kita dampingin ya, yang kita bawa ke pendidikan gitu. Jadi suatu hari ya, saya kan datang ke rimba dengan baju lengkap tuh, baju pecinta alam, tahu kan, banyak kantongnya celananya, bajunya banyak kantongnya, ada tempat minum di pinggang, pakai topi rimba. Setiap masuk sungai, saya harus lepas sepatu. Setiap nyebrang jembatan, yang jembatan di rimba itu cuma satu pohon ya, saya selalu terjatuh. Mereka heran kenapa kok saya sudah sebesar ini nggak bisa nyebrang jembatan, nggak bisa naik pohon. Saya adalah orang yang paling bodoh di sana. Nah, suatu hari kami dikejar beruang. Saya lari sama dengan mereka ya, karena saya sudah diajar kalau ketemu beruang kita harus panjat pohon yang besarnya sedang. Kalau besarnya terlalu besar, beruangnya ikut naik gitu. Nah, sepatu saya tertinggal di dalam lumpur gitu. Saya harus tinggalkan sepatu itu, saya lari, nyangkut-nyangkut bajunya, topi saya nyangkut. Kemudian pas manjat pohon saya nggak bisa manjat ya, karena mereka bisa manjat seperti monyet gitu. Jadi mereka sampai atas, mereka harus turun lagi. Jadi akhirnya saya berpikir waktu itu, sebetulnya bukan mereka yang bodoh, tetapi di rimba saya yang paling bodoh. Mungkin kalau dia berada di tengah kota, saya paling pintar gitu. Jadi bodoh atau pintar itu tergantung di mana kita berada, siapa yang berbicara ya. Dan perspektif ini kembali lagi saya bilang, jadi kalau kita mengenal orang yang baru, kita harus bertanya atau mencari tahu siapa orang rimba itu. Bukan di mata kita, tetapi di mata mereka sendiri. Saya senang Maksi pilihkan judul seperti ini ya, gerakan literasi dalam perspektif antropologi. Antropologi adalah satu ilmu, atau saya mungkin bisa bilang satu-satunya ilmu dalam ilmu sosial yang menggunakan perspektif orang yang diteliti, bukan perspektif si penelitinya. Kalau saya dokter, saya akan meneliti mereka, saya pakai ukuran saya ya. Oh, ini sakit. Aduh, ada suara apa ini? Oh, ini kaya atau miskin, itu pakai ukuran dari peneliti. Tapi antropologi itu memakai ukuran orang-orangnya. Jadi apakah orang itu setuju kalau saya bilang mereka miskin? Kalau tidak setuju, maka antropolog akan sepakat dengan mereka. Jadi kita pakai ukuran mereka. Jadi bukan di mata kita. Kalau di mata saya, oh orang rimba miskin, bodoh, terbelakang, telanjang, kafir gitu ya. Tetapi di dalam pikiran mereka, minta tolong di mute. Iya, apa menurut mereka dirinya itu siapa? Mereka juga punya agama, mereka juga punya sistem pendidikan, punya sistem kepercayaan, kesehatan, apa yang disebut sehat, disebut kaya, disebut apa sakit gitu ya. Kalau saya di rimba kena malaria, saya langsung tumbang. Tapi malaria buat orang rimba itu bukan penyakit, seperti bersin aja, mereka tetap bisa jalan-jalan gitu. Tetapi buat orang rimba kena pilek saja mereka bisa tumbang, buat kita enggak ya. Jadi ini semua ukuran-ukuran harus dipakai. Kenapa ukuran mereka yang dipakai? Karena ini tentang hidup mereka, bukan tentang hidup kita. Ya, jadi mereka yang akan menjalaninya sendiri. Nah, kita lihat kalau sistem pendidikan saja ya, sebetulnya setiap masyarakat itu sudah punya sistem pendidikannya di daerah masing-masing ya, mereka pintar gitu. Nah, adik Maksi kemarin cerita, waktu saya kecil saya tahu dulu bagaimana cara mengobati gigitan ular, gigitan anjing, pakai pasir pantai, kopi, ludah segala macam ya. Tapi itu sekarang tidak banyak lagi diketahui oleh anak-anak sekarang. Tapi kalau di rimba, saya melihat waktu itu yang saya pelajarin dari hari ke hari, anak-anak rimba hafal ratusan mamalia, ratusan serangga, reptil, semuanya ya. Kalau digigit obatnya apa, perangkapnya gimana, terus kalau bertelur atau beranak berapa lama, sarangnya seperti apa, itu mereka hafal semua ya. Bukan hafal, tahu ya, berdasarkan cara belajar masyarakat adat. Jadi masyarakat adat di bumi ini, cara belajarnya itu ada 3 cara ya, observasi, bermain, dan
eksplorasi. Tetapi kita di sekolah itu cara belajarnya cuma sistem kelas, sistem mendengar dari orang ketiga. Kenapa saya bilang orang ketiga? Karena guru-guru bukanlah orang yang menemukan pengetahuan sendiri. Guru juga belajar lagi dari sumber yang lain ya. Tetapi kalau masyarakat adat belajar dari si sumber ilmu itu sendiri. Dia belajar berburu dari si pemburu. Anak nelayan belajar menangkap ikan dari nelayannya langsung gitu. Jadi eksplorasi, observasi dan sambil bermain itu sangat efektif. Sekali mereka tahu, mereka akan hafal semuanya gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada sistem pengetahuan lokal. Dari kecil di rimba itu anak-anak TK misalnya menangkap binatang yang kecil, tikus, tupai, landak, nanti tambah besar menangkap ular, babi hutan, rusa. Nah, S3-nya itu atau profesornya itu memanjat pohon madu ya. Memanjat pohon madu itu adalah kesulitan ya kecakapan yang paling sulit untuk seorang laki-laki rimba. Sama seperti kita. Dan ini berlaku sebetulnya di banyak masyarakat. Ada lontar di sana mungkin bikin minuman, bisa bikin gula ya. Jadi sudah ada. Nah, waktu saya ada di sana, saya membutuhkan waktu sekitar 7 bulan ya untuk mendekati mereka. Saya mencoba berbagai pendekatan dan selalu gagal, sering gagal ya. Sampai akhirnya singkat cerita kita belajar nih. Saya menyesuaikan diri, saya berusaha menjadi kontekstual ya. Kontekstual, saya belajar bahasanya, saya makan makanannya, saya pakai pakaian seperti mereka, berjalan terus seperti mereka karena mereka berpindah-pindah ya. Mereka ada 3.500 orang hidup di 60.000 hektar, jadi seperti seluas Jakarta. Kalau jalan dari sisi barat ke timur itu sekitar 4-6 hari gitu. Nah, suatu hari setelah 2 tahun di sana, ketika kami belajar di pinggir sungai ya, kita selalu mendengar suara pohon ditumbang oleh pencuri-pencuri kayu gitu. Jadi satu anak stop belajar, mereka semua berhenti belajar dan menatap saya dan berkata gitu. Satu anak peniti benang nih yang nomor 2 dari kiri bilang, "Ibu, kita sudah bisa baca tulis, tapi kenapa hutan masih habis juga? Kapan proses belajar kita ini bisa menyelesaikan permasalahan kita?" Itu sebetulnya yang ingin dia sampaikan ya. Setelah ini akhirnya menjadi cikal bakal sekolah sebetulnya. Akhirnya saya berpikir bahwa tidak percuma kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan pendidikan itu kayak gitu. Terus saya juga ditanya oleh salah satu kepala suku di Rimba ya, ada 13 kepala suku di Rimba, buat apa Butet kamu punya banyak murid, pintar-pintar pun kalau nggak bisa menghentikan pencurian kayu di sini percuma, buat apa gitu. Jadi saya waktu itu selalu mentargetkan dalam 1 tahun saya bisa membuat 100 anak jadi melek huruf gitu. Jadi disindir seperti itu saya malu gitu ya. Jadi saya akhirnya sadar bahwa belajar itu bukan sekedar menyenangkan, bukan sekedar menghasilkan produk, bikin film, bikin buku, menang ini, menang itu. Tapi kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, itu percuma. Artinya pendidikan yang ada itu cuma sekedar main-main atau cuma justru jadi masalah baru kayak gitu. Nah ini cerita tentang sekolah ya buat orang rimba. Pensil itu setan bermata runcing ya. Ini dijadikan buku oleh kita sekitar tahun lalu sebagai kumpulan metode dari pembelajaran yang sudah kita alami ya selama 20 tahun. Jadi isinya banyak justru proses-proses gagal gitu. Kenapa mereka takut dengan setan bermata runcing? Karena setiap kali mereka bertemu dengan orang luar yang membawa pena, mereka selalu ditipu ya. Banyak sekali orang-orang rimba yang kehilangan tanah, mereka disodori kertas. Kalau ada yang sudah nonton film Sekolah Rimba, disodori kertas yang tulisannya mereka tidak bisa baca. Jadi mereka dibohongi, dibilang ini tulisannya penghargaan. Kalau kamu cap jempol atau tanda tangan, kamu dapat hadiah gitu, dapat kopi, logam, dapat uang segala macam. Tetapi sebenarnya isinya menyatakan bahwa mereka setuju menjual tanahnya. Jadi mereka sering banyak kehilangan tanah. Nah, dari situlah saya belajar bahwa sebetulnya kurikulum seharusnya dibentuk oleh permasalahan yang ada. Ya, jadi waktu itu ditanya oleh Temenggung kepala suku seperti itu, murid-murid yang mempertanyakan saya, akhirnya mereka bilang, "Ibu, seharusnya seharusnya pelajaran kita itu tentang bagaimana menghentikan pebalok. Pebalok itu pencuri kayu. Kalau tidak tentang itu, kami tidak mau belajar, tidak ada gunanya." Itu ya. Jadi akhirnya kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, terus kemudian kita breakdown ya, jadi kurikulum. Nanti kurikulumnya saya ceritain ya.
Tapi itu kita menyebutnya adalah metode hadap masalah. Jadi metode hadap masalah menjadi kunci untuk membuat kurikulum yang efektif gitu dan etis gitu ya. Dimulai dengan memperkenalkan persoalan, dimulai sejak awal. Dan harus dimulai dari belajar. Jadi kita datang ke sana kita nggak sok tahu. Setiap kita mau mengajar, kita harus belajar dulu orang-orang yang ada di sana. Jadi kalau misalnya ada guru yang tidak mau belajar dari muridnya dan dari konteks persoalan yang dihadapi muridnya, misalnya dia pengalaman mengajar 20 tahun misalnya dibilang, tapi kalau hanya tidak pernah belajar dari muridnya, menurut saya dia hanya berpengalaman mengajar 1 tahun ya, 19 tahunnya lagi itu pengalaman mengulang, karena tidak ada perkembangan baru dari yang dia pelajarin gitu. Tidak bisa mengajar yang efektif kalau tidak mengenal siapa yang kita ajar. Dan hindari hero kompleks ya, perasaan bahwa kita ini paling tahu, kita ini paling pinter dan benar kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Setiap pengetahuan, setiap masyarakat itu punya pengetahuan. Hanya pengetahuannya berbeda-beda ya. Masyarakat di seluruh dunia punya. Jadi tidak ada yang lebih pintar dari yang lain. Hanya mungkin orang melihatnya seberapa berguna pengetahuannya untuk hidup ini ya, untuk hidup dia. Jadi bukan untuk hidup orang lain atau untuk hidup negara misalnya, bukan. Yang pertama harus dibangun adalah bergunakah pengetahuan ini untuk hidup saya. Jadi kita tidak boleh melihat seorang anak atau satu masyarakat sebagai kertas kosong yang tidak punya apa-apa. Ada 300 juta masyarakat adat di dunia ini dan mereka memelihara 80% keanekaragaman hayati dunia ya. Jadi oksigen dan air kita itu hasil pemeliharaan mereka. Kita sebetulnya berhutang banyak. Termasuk juga masyarakat adat di NTT itu banyak sekali. Saya pertama kali datang ke NTT tahun 95, saya sudah melihat gitu karena skripsi saya tentang kepala suku di Timur Tengah Selatan waktu itu. Bagaimana kepemimpinannya itu yang didengar oleh masyarakat itu mereka, bukan kepala desa gitu, bukan kepala daerah kayak gitu. Jadi kita harus mempercayai mereka punya pengetahuan, mereka punya kemampuan untuk menjadi mandiri ya, untuk bisa mengatasi persoalannya sendiri. Jadi kita jadi guru atau volunteer-volunteer di komunitas literasi di Agupena, jangan merasa kita hebat kalau sudah menyelesaikan permasalahan mereka ya. Kita itu baru bisa bilang berhasil kalau sudah membuat mereka bisa mengatasi permasalahannya sendiri kayak gitu. Jadi kalau melihat mereka bisa bertahan sampai saat ini ya dengan semua pengetahuan lokalnya, bisa survive, bisa menjaga alam, sebetulnya kita yang harus belajar dari mereka karena kita sendiri, saya sendiri ya orang Batak tapi kebatakannya tidak sehebat orang Batak yang masih menjalankan kebatakannya dalam menjalani hidup gitu. Berarti saya sebetulnya kalah ya, saya menyerahkan budaya saya kepada, saya takluk kepada kebutuhan global istilahnya gitu ya, mengorbankan adat saya. Ya ini setiap masyarakat adalah profesor di lokasinya masing-masing. Nah, coba kita pertanyakan lagi ya, apakah saya sudah melakukan prinsip kontekstual, sudah berpihak? Apa itu kontekstual? Teks itu apa yang ada, yang terlihat ya, yang tertulis dan terlihat, tetapi konteks itu yang ada di sekitarnya. Bisa terlihat, bisa tidak, tetapi penting sekali. Nah, kalau bingung, saya coba mau ajak semua dalam hati atau bisa gambar sendiri di kertas masing-masing kalau ada yang pegang pena sekarang. Coba kalian semua, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, gambar matahari sekarang ya, yang kontekstual seperti apa, 30 detik dan tunjukkan ke kamera kalau bisa, tapi mungkin nggak bisa ini. Ya, kalau sudah gambar, saya tunggu sebentar. Sekarang kita bahas ya. Nah, sekarang kalau kita datang ke satu desa ya, ini adalah desa Dusun Wailago di Pulau Besar di Kabupaten Sika, di mana sekolah kami berada ya, salah satu sekolah kami berada. Waktu itu kita melihat ada 5 perempuan di sumur ya. Kalau orang yang hanya berpaku pada teks, dia melihat 5 perempuan dan sumur. Oke, saya sumbang dia pompa air. Oke, 5 perempuan, mungkin saya sumbang dia baju. Oh, kayaknya nggak pakai sepatu, sumbang sepatu gitu ya. Oh, mungkin sumbang biar sehat, sumbang makanan bergizi. Tetapi kalau yang saya sebut tadi, kontekstual dan berpihaknya itu terutama ya, kita akan bertanya seperti ini.
Kenapa kampungnya sepi? Kenapa perempuan semua yang ada di sini? Kemana laki-lakinya? Laki-lakinya merantau. Kenapa harus merantau? Siapa mereka gitu? Apa yang berubah saat itu? Oh, karena harus merantau. Mereka banyak jadi TKI katanya. Karena di kampung ini baru ada longsor, banyak bom ikan yang menghancurkan terumbu karang mereka sehingga tidak banyak ikan, kayak gitu. Rumput lautnya baru kena wabah, ada longsor, ada kena tsunami ya. Jadi perempuan semua yang banyak di sini. Nah, itu kan harus dilihat bahwa itu sesuatu yang harusnya tidak seperti itu gitu. Jadi bukan sekedar kayak kita misalnya ngelihat lampu mati gitu ya, kita pasti ganti bohlam gitu ya. Tapi siapa yang tahu kadang-kadang lampu mati ternyata kita harus beli lem tikus. Ternyata kalau dilihat kabelnya, itu kabelnya digigit tikus ya. Jadi kita ganti lampu bolak-balik ya nggak akan menyelesaikan persoalan karena kita nggak coba teliti, kita nggak coba kenali apa yang ada di balik lampu yang mati ini. Jadi ini artinya kontekstual dan berpihak. Berpihak itu artinya kita menempatkan diri pada posisi mereka dengan tujuan ideal apa yang ingin mereka raih kayak gitu. Nah, sekarang isu seputar pendidikan ya. Jadi yang saya lihat kurikulum itu diseragamkan di mana-mana. Menurut saya problem pendidikan kita ini yang terutama adalah penyeragaman kurikulum itu karena menurut saya penyeragaman membunuh keberagaman. Kurikulum nasional sudah membuat banyak kita kehilangan bahasa lokal. Kita mengajar dengan bahasa Indonesia di sekolah saja, itu sebetulnya sudah pemaksaan terhadap anak untuk tidak menggunakan bahasa pertamanya ya, terutama dalam mengajar baca tulis. Nah, itu sudah awal-awal bahwa kita menghilangkan kekayaan lokal mereka. Kalau bahasa hilang, budaya pasti tidak kuat lagi. Bahasa itu perekat budaya. Nggak mungkin kita bilang kita saya orang Batak misalnya, tapi nggak bisa bahasa Batak, jadi nggak Batak-Batak banget berarti saya kayak gitu. Jadi bahasa itu penting ya. Saya kebetulan juga belajar sastra Indonesia, jadi suka lihat gitu berapa bahasa hilang setiap tahun misalnya. Nah, terus juga untuk masyarakat yang hidupnya tergantung dengan alam, dengan musim, itu tidak boleh seharusnya diberikan kurikulum yang seragam yang mengabaikan kehidupan lokalnya. Gitu ya. Nanti saya ceritain contohnya lagi. Terus ada di Indonesia ada sekitar 50-70 juta masyarakat adat yang menurut Aman ya, dan ada 26% penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 26% penduduk ini itu sekitar 60-70 juta, berarti banyak ya. Dan kalau tergantung pada hutan, artinya mereka punya kecakapan khusus tentang hidup di hutan dan punya kebudayaan yang memelihara hutan. Nah, kalau digantikan dengan budaya yang lain gitu ya, itu pasti hilang ya. Nah, sementara kita punya angka buta huruf 3 jutaan ya, walaupun cuma 1,78% itu 3 jutaan. Dan sayangnya geliat komunitas literasi Indonesia tuh banyak menyasar minat baca, bukan dan bukannya melek huruf. Melek huruf itu juga bukan sekedar melek supaya baca ya, tapi melek masalah. Seberapa besar manfaat literasi itu dalam membantu menyelesaikan permasalahan mereka gitu. Kadang-kadang yang penting, buku itu kan jendela dunia, tetapi buat apa kenal dunia kalau semakin jauh dari diri sendiri ya, dari sekitarnya kayak gitu. Nah, ini beberapa foto masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia yang bukan kota ya. Jadi kalau kita melihat mereka hidupnya itu subsisten, biasanya tergantung kepada sumber daya alam. Ya? Ya. Mohon maaf suara agak terputus ya, kita coba konfirmasi. Gimana? Halo? Suaranya keputus. Ya? Bisa dengar, Maksi? Bisa nggak, Bu? Bisa? Bisa, Bu. Jelas. Ya. Mungkin saja ada teman-teman yang jaringannya susah gitu. Oh iya. Oke. Ini sekarang masih bisa lihat screen saya nggak? Masih. Oh oke, masih. Ya, jadi balik ke sini sedikit ya. Jadi sangat jelas. Jadi terkadang kita suka menyebutkan minat baca rendah gitu ya. Di Indonesia dipermasalahkan sekali minat baca yang rendah gitu. Tetapi
seperti adik Maksi kemarin cerita kan, bahwa di NTT dan banyak budaya Indonesia lainnya sebetulnya kita budaya tutur bukan budaya menulis gitu. Itu seharusnya bisa dimaklumi. Dan yang kedua, kalau memang minat baca rendah, seharusnya kita juga koreksi seberapa berguna buku itu buat si masyarakat itu gitu ya. Tidak cukup buku hanya menyenangkan dan menghibur. Apakah buku itu relevan dengan kehidupannya? Kalau bukunya cerita tentang kereta api, cerita tentang jerapah, itu saya bukan bilang nggak perlu, tetapi itu tidak urgent untuk mereka ya. Buku seharusnya membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri, semakin bangga, semakin sayang dengan adat kita gitu. Kalau buku yang bercerita seorang anak tinggal di apartemen, apalagi kata-katanya memuji orang yang seolah misalnya berkata, sekarang kampung saya sudah maju, sekarang kami sudah mempunyai supermarket dan stasiun kereta api. Nah, kata-kata sekarang sudah maju itu seolah mengatakan bahwa yang masih belum punya kereta api itu menyedihkan gitu. Itu buku-buku seperti itu, kalau saya di sekolah ya, kami sangat selektif menyeleksi buku untuk anak-anak ya. Kalau mereka, jadi syarat sebelum belajar literasi adalah bangga terhadap budayanya sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Kalau belum ada itu, jangan dikasih buku-buku yang bukan tentang diri mereka. Jadi pada awalnya harus memupuk kebanggaan dulu, baru mulai belajar hal-hal yang tentang literasi gitu. Maksi hilang ya? Ya, jadi menurut saya tadi yang saya maksud masyarakat-masyarakat seperti ini, mereka itu subsisten, hidup dari hari ke hari, yang dimakan sekarang, apa yang diambil sekarang, itu dimakan sekarang. Nah, untuk masyarakat seperti ini tidak cocok dengan model pendidikan kita yang sistemnya investasi ya. Karena sistem belajar kita itu kan 12 tahun, habis itu universitas, baru terjun ke masyarakat. Sementara masyarakat-masyarakat yang dekat dengan alam terbiasa belajar sambil bermain, belajar sambil langsung dipraktekkan sebagai mata pencaharian. Itu tidak cocok gitu. Nanti saya kasih tahu lebih lanjut ya. Jadi apa kekurangan sekolah formal yang sudah ada ini bagi masyarakat seperti di NTT ya, atau di tempat-tempat lain yang ada di Indonesia ya, misalnya. Ini pertama, sekolah formal tidak mengajarkan kemampuan yang sesuai dengan kondisi dan potensi di sekitarnya. Misalnya nih, yang di atas peburu ya, peburu di Rimba. Ada penggembala dan peternak di Sumba nih yang di bawah. Ada petani, ada nelayan. Di mana di kurikulum nasional kita ada yang mengajarkan bagaimana menjadi peburu yang baik, nelayan yang baik. Kan tidak ada ya. Sementara kita sendiri tidak pernah melibatkan mereka menjadi guru di sekolah. Kalau menurut saya, kurikulum nasional bisa ada, tetapi kemampuan-kemampuan kecakapan yang ada di sekitar kita seharusnya juga menjadi guru di sekolahnya. Karena itu tentang diri kita. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya tidak ada, wajar kalau kemampuan-kemampuan itu hilang dan tergantikan dengan pabrik-pabrik dan urbanisasi lebih banyak ya. Wajar kalau ditinggalkan karena tidak pernah dijadikan pelajaran di sekolah dan tidak divalidasi. Tidak divalidasi itu tidak dianggap keren gitu istilahnya. Jadi pelajaran-pelajaran kita cenderung diarahkan menuju mata pencarian yang bukan yang ada di sekitar kita lagi gitu. Terus ini sekolah formal tidak mengakomodir rutinitas yang ada di sana dan cara belajar lokalnya ya. Jadi misalnya gini, di Papua itu memangkur sagu yang paling baik itu jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Itu kan tabrakan dengan waktu sekolah. Ya. Jadi seolah-olah anak harus memilih, saya mau menjalankan kecakapan lokal saya atau sekolah. Karena kalau saya menjalankan kecakapan lokal, katanya saya bodoh. Tapi kalau saya menjalankan sekolah, nanti saya tidak bisa mangkur sagu, nanti keluarga saya makan apa gitu. Jadi seolah harus memilih gitu. Tidak bisa, seharusnya menurut saya kalau yang adil itu sedemikian rupa sehingga bisa bersama-sama, entah 3 hari mangkur sagu, 3 hari sekolah, atau jam sekolahnya jadi sore, atau bagaimana. Seharusnya yang penting adalah tidak menggusur potensi-potensi yang ada, yang sudah ada di sana. Gitu. Orang Kajang biasanya menggembala juga pagi-pagi, jadi tidak bisa sekolah. Ya. Terus budaya mereka, kayak orang Kajang di Sulawesi Selatan itu, mereka budayanya pakai baju hitam-hitam. Waktu sekolah harus pakai putih merah, padahal merah itu warna yang pantang buat mereka. Jadi mereka jadi nggak sekolah. Jadi sekolah formal itu datang seolah-olah dan kaku ya, tidak
tidak seolah-olah anak yang harus menyesuaikan diri lebih banyak daripada sekolahnya ya. Jadi kasihan anak-anak sebetulnya. Di Papua juga ada istilahnya tanam pantat ya. Artinya masyarakat adat itu, apalagi anak-anak, itu sangat dinamis. Jumpalitan, loncat-loncatan, setiap hari mereka bisa jalan setidaknya 10 km ya. Jadi kalau tiba-tiba sekolah dan diam aja di kelas, mereka melihat kursi aja tidak pernah gitu ya. Disuruh duduk diam, ya bergerak terus, makanya dibikin istilah tanam kopu pantat tuh, karena kau lari-lari terus katanya. Jadi disuruh pegang pensil, karena biasa pegang tombak, jadi pegang pensilnya kayak pegang tombak. Jadi itu juga jadi masalah ya, dan anak yang selalu disalahkan. Padahal bisa belajar menulis pakai ranting aja dulu di tanah, nggak apa-apa pegangnya kayak tombak, pelan-pelan kemudian nanti bisa pakai pensil gitu. Jadi dipaksa mengikuti sistem yang sudah ada. Terus kemudian sekolah formal tidak mengatasi persoalan kehidupan dan perubahan di sekitar murid ya. Jadi misalnya ada persoalan kayak pebalok ini, misalnya tadi pencuri kayu gitu ya, bukannya menyelesaikan persoalan soal pencuri kayu gitu, tapi malah belajar yang lain. Terus ini contoh sekolah-sekolah di Jakarta ya, orang rimba waktu ke Jakarta mereka bertanya, loh kan plastik itu buruk Bu, tapi justru di depan sekolah saya lihat banyak orang jualan plastik gitu ya, pakai plastik, minuman plastik, styrofoam. Jadi mereka heran, loh bukannya di sekolah belajar tentang dampak plastik kayak gitu. Jadi saya baru sekali dalam pengalaman saya diundang ke satu universitas itu di Madura ya, yang mewajibkan mahasiswanya bawa, mereka bilangnya bawa Tupperware, jadi botol minum, tempat makan harus bawa dari rumah. Jadi kalau beli ketoprak ya pakai tempat makannya sendiri. Itu keren banget gitu. Kenapa? Maksudnya kita kalau belajar pendidikan harus dipraktekkan ke sehari-hari dan bukan tentang bagaimana pintar ya, tapi juga menjaga bumi ini kayak gitu. Terus sekolah juga tidak belajar merespon persoalan seperti misalnya sering banjir, sering tsunami. Kenapa pelajaran utamanya tidak tentang banjir? Kenapa bisa terjadi banjir? Bagaimana mencegah banjir seperti itu? Atau misalnya yang jago IPA nih, dulu Maksi jago IPA ya. Saya juga dulu jurusan IPA, tapi saya tidak bisa membetulkan setrikaan yang rusak. Buat apa saya belajar listrik? Bisa nggak bikin listrik di rumah hemat? Buat apa gitu? Kita tidak pernah mempertanyakan ya. Kayak di Rimba tuh saya setiap mengajar, dia tanya, kenapa saya harus belajar persen, Bu? Kenapa saya harus belajar desimal? Saya di sekolah dulu nggak pernah mempertanyakan itu ya. Kalau nanya juga pasti dijawab, kenapa saya harus belajar integral, Bu? Karena ntar keluar di ujian gitu ya. Tapi nggak tahu hubungannya dengan hidup kita apa. Terus juga sekolah formal tidak mengakomodasi nilai dan kebenaran versi lokal. Tidak menyamakan tujuan pendidikan dengan tujuan hidup. Ini contohnya di Rimba ya. Jadi ini rumah di atas adalah rumah yang coba diberikan oleh pemerintah ya, namanya PKMT, Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing. Karena menurut pemerintah, orang luar, orang rimba tuh rumahnya, orang rimba tuh miskin, nggak punya rumah segala macam. Jadi dibikinkan rumah seperti ini. Konsep rumah juga harus dipahami. Kita kan rumahnya ada ruang-ruang di dalam rumah kita. Tetapi buat orang rimba, kalau kita lihat foto di bawah ini, pondokan seperti ini tuh fungsinya kamar tidur, ya. Ruang tamu tuh di luar seluas ini. Ruang kamar mandi itu sepanjang sungai yang ada di dekatnya ya. Terus dapur di mana saja kamu berburu dan mau makan itu dapur di mana-mana. Jadi rumah mereka jauh lebih kaya. Nah, inilah yang saya maksud dengan kebenaran dan nilai-nilai lokal. Apa itu rumah? Terus ini foto di kanan atas ya. Menurut Menteri Sosial waktu itu orang rimba itu telanjang jadi harus dipakai baju gitu. Tapi fungsinya ya kalau pakai baju kayak gini dikejar beruang dia akan nyangkut-nyangkut dan keburu dicakar. Dan menurut mereka cawat itu ya, cawat yang dia pakai sebagai celana itu adalah baju gitu. Dan secara estetis, secara teknologi itu sangat berfungsi. Menurut orang Mentawai misalnya yang biasa bertato seluruh badan, baju itu adalah tato. Jadi ini tidak boleh kita paksakan. Soalnya baju yang kita pakai ini kan juga konsepnya dari Barat. Kita semua punya sebenarnya secara sejarah baju-baju ala kita gitu ya. Nah, maka itulah sering sekali disebut sekolah itu mengajarkan ilmu pergi gitu. Karena semakin tinggi sekolahnya, semakin jauh dia meninggalkan rumah ya. Kadang SD di desa, SMP di kabupaten, nanti
kuliahnya di Pulau Jawa gitu. Jadi makin dia jauh dengan realitas di sekitarnya. Kalau kita baca lagi puisi Seonggok Jagung, di situ jelas dibilang mahasiswa kembali pulang kampung dia merasa terasing dan sepi ya. Jadi kalau kita tidak mempelajari tentang diri kita sendiri, apalagi kalau ilmunya nggak nyambung, jadi akhirnya setelah mahasiswa pulang kampung ngerasa nggak nyambung, akhirnya dia pergi lagi ke asalnya si kurikulum itu berada, karena kurikulumnya cocoknya dipakai di sana kayak gitu. Nah, kita sering menyebut orang rimba tertinggal, orang rimba miskin. Apa sih pendapat orang rimba tentang kita, orang kota? Bagaimana kita di mata mereka? Ini kata mereka ya, rumah kita seperti kandang terlalu sempit. Orangnya banyak, tapi sempit. Apa nggak tubruk-tubrukan gitu. Terus ngelihat keran juga mereka bilang, keran orang kota kasihan ya, kayak air kencing. Kecil sekali. Mereka kalau mau mandi, saya suruh mandi ya, kalau suruh buka keran mereka takut gitu, airnya harus penuh dulu, takut airnya nggak keluar. Tetapi di Rimba kamu tinggal duduk, air lewat sendiri di sungai ya. Toilet orang kota menjijikkan katanya. Kok udah bertahun-tahun di satu lubang rame-rame lagi orang pupuk di situ katanya. Jadi kalau orang Rimba kan di mana-mana dan digali dulu ditutup lagi langsung bisa buat pupuk gitu. Terus mereka juga bilang Tuhan orang kota terlalu baik, maha pengasih dan pengampun. Makanya mungkin orang kota terbiasa berbuat jahat, nanti juga diampunin katanya. Kalau orang Rimba pikir Tuhan mereka itu maha penghukum katanya. Terus mereka lihat kulkas saya nih ya waktu di Jakarta. Mereka bilang, ini apa Bu? Ini kulkas buat apa? Saya ambil telur gitu ya, saya ambil satu, saya masukkan lagi yang lain. Terus dia tanya, kenapa dimasukin lagi? Oh, saya mau simpan di situ supaya awet, kan besok saya perlu lagi. Terus dia langsung pikir, oh kami juga punya kulkas. Yang mana? Saya bilang, itu hutan kami, seluas-luas hutan itu adalah kulkas kami katanya. Nah, kalau orang di kota memelihara kulkasnya, orang kota datang ke hutan kami, tidak mereka pelihara karena itu bukan kulkas mereka. Jadi pikirannya hutan itu bukan kulkas, jadi dirusak aja kayak gitu. Nah, pokoknya itu macam-macam ya. Jadi yang paling lucu itu saya dengarnya orang kota itu aneh ya, belajar di kota bertahun-tahun lama sekali, terus kemudian harus berkompetisi, saingan dapat kerja. Begitu dapat uang, uangnya habis buat cicil rumah, cicil motor, cicil mobil, kemudian menyekolahin anak-anak, terus makan-makan enak, terus kemudian sakit karena makanannya ya, kolesterol, gula, segala macam. Terus mereka bilang juga orang kota ini susah dibahagiakan karena keinginannya terlalu banyak. Ya. Sementara orang Rimba kan barangnya sangat minimalis dan mereka berpikir semakin minimal semakin lengkap gitu, semakin tidak pusing gitu. Nah ini tahap-tahap program literasi di sekolah ya. Jadi ini syarat awalnya. Kita tidak pernah memulai sekolah tanpa pernah datang lebih dulu. Jadi kita nggak pernah datang ke satu lokasi langsung bikin sekolah, nggak. Jadi harus melakukan kajian, ya belajar dulu sebelum mengajar itu ya. Jadi tinggal di situ antara 3 minggu sampai 3 bulan ya. Kita melihat permasalahan yang ada, apakah betul mereka membutuhkan literasi dan advokasi gitu. Karena menurut kita tidak semua masyarakat adat atau masyarakat marginal membutuhkan pendidikan dari luar ya. Mereka kan sudah punya pendidikannya sendiri. Seperti ada suku Boti di Timor, kita sepakat bahwa mereka tidak butuh pendidikan ya. Saya waktu itu ke sana tahun 2005, ya mereka sudah punya sistemnya sendiri. Yang mau sekolah bisa keluar. Seperti suku Baduy, ada Baduy luar, Baduy dalam. Mekanisme Baduy luar itu menjadi filter dan sudah baik gitu. Kita sering diminta mengajar di sana, kami selalu menolak. Kami bilang mereka tidak memerlukan itu, sudah punya sistem sendiri. Jadi apa yang dilakukan dalam kajian asesmen? Kita meneliti ya, mempelajari, mengenal baik apa masalah mereka, sistem-sistem yang ada di sana bagaimana, pendidikan, budaya, sosial, politiknya seperti apa bahagia dalam kajian mereka, dalam definisi mereka, bahagianya itu apa. Misalnya orang kota bahagianya punya pekerjaan, punya rumah, tetapi buat orang Rimba ternyata adat terjaga dan hutan terjaga. Hanya itu gitu. Karena hutan itu sudah segalanya. Terus kita datang sebagai murid, bukan sebagai guru. Datang untuk mendengar, bukan untuk bersabda ya. Jadi datang, tanya dan pertanyakan semua. Tidak boleh judgmental. Jadi nggak kayak saya waktu awal, kampungan banget sih, primitif banget sih kok pakai cawat misalnya. Nggak gitu. Kita melihat kenapa pakai cawat. Apa gunanya cawat? Apa yang kelebihannya dibanding saya yang bercelana panjang misalnya. Jadi apa yang kita pikir baik belum tentu baik untuk mereka. Makanya perlu mengenali dulu ya. Ingat lagi dengan
ini ya, prinsip-prinsip ini. Kata human, manusia, kemanusiaan, humility, ya, humble, rendah hati, semua asal katanya sama. Humus, artinya bumi, membumi. Jadi kita orang sebagai manusia sebetulnya sifat dasar yang harus kita punya itu adalah ya membumi. Kalau kita membumi, satu sama lain akan lebih mudah untuk bisa saling menjaga lah, kayak gitu ya. Saling belajar. Nah, sikap kritis juga perlu ya, karena dengan mempertanyakan sesuatu, justru kepekaan sosialnya justru dimulai dengan menjadi kritis sejak dini. Nah, terus sorry saya tutup pintu sebentar. Jadi kita mempertanyakan, bukan melihat sesuatu tuh langsung diterima sebagai sesuatu kebenaran gitu ya. Jadi harus dilihat lagi kayak gitu. Misalnya beli karet berapa kilo, kenapa kok cuman segini harganya, harusnya kan sekian misalnya kayak gitu. Itu harus dipertanyakan. Ini ya kenapa kalau kita nggak kritis kita nanti jadi cenderung menyalahkan komunitas karena kita jadi pakai ukuran-ukuran kita sendiri ya, menyalahkan semua hal di luar kita. Kayak misalnya saya pernah didatangi satu aktivis literasi sebetulnya di perkampungan nelayan ya. Dia bilang gini sama saya, "Ibu, kenapa ya anak-anak di nelayan di situ mereka lebih memilih lebih memilih melaut daripada belajar dengan saya. Bagaimana cara mengubah pola pikir mereka?" Kata si aktivis ini. Nah, sebenarnya menurut saya dia itu sudah menyalahkan si masyarakat dengan kata bagaimana saya mengubah pola pikir mereka. Padahal yang harus diubah adalah pola pikir dia. Gitu. Dia harus tahu pelajaran utama dari anak nelayan adalah melaut. Sekolah itu hanya pelajaran yang datang untuk melengkapi gitu ya. Jadi akhirnya karena kita tidak kritis, kita tidak bertanya-tanya, kita selalu membenarkan diri sendiri dan semua hal di luar kita itu yang salah. Nah ini sekolah lengkap istilahnya ya, saya bilangnya sekolah lengkap. Ini sebetulnya kata-kata dari Bapak Kedukuri, Bapak salah satu kepala adat di Sumba ya, di sekolah kita di Sumba. Dia bilang sekolah itu harus lengkap. Jadi pendidikan yang datang dari luar, gunanya itu untuk melengkapi apa yang sudah ada pada kami, bukan menggusurnya, Bu. Jadi saya senang sekali dan sepakat memang harus begitu. Ini makanya saya suka foto dua ini karena satu memegang papan tulis ya yang melambangkan ilmu luar, satu memegang parang ya yang melambangkan ilmu-ilmu yang ada di lokal situ gitu. Jadi lengkap, berduanya bersanding dan saling melengkapi. Jadi kita nggak belajar semua hal dari luar, kalau nggak relevan ya nggak usah. Gitu. Terus tujuannya juga yang membangun pendidikan yang berpihak. Berpihak artinya kita sepakat dengan Tim 4, mesti mobil pakai tim 4. Mana? Tim 3 mau. Halo. Tolong atur dulu itu salah satu peserta itu. Bisa dilanjut Kak Butet? Oh, oke. Saya kira ngomong sama saya. Oke. Ya, jadi tujuannya membangun pendidikan yang berpihak. Berpihak itu artinya kita menggunakan parameter mereka sebagai metode kerja kita ya. Jadi misalnya di Rimba yang paling dianggap hidup ideal adalah hutan terjaga. Artinya semua pembelajaran kita itu tujuannya ke situ ya. Jadi mempunyai tujuan itu sangat penting karena kalau tidak kita jadi cuman kayak kalau di Rimba tuh ada istilahnya ngaco-ngaco tasi atau ngaco-ngaco tasi itu kayak ngacak-ngacakin ombak gitu. Jadi sebetulnya tidak melakukan apa-apa. Jadi seperti bermain kosong. Jadi kosong, tidak punya isi ya. Jadi kita harus jelas tujuan kita apa ya. Sebagai orang Flores Timur, apa yang paling penting yang harus tetap kita jaga dan yang harus kita raih gitu. Nah, sudah fokus pada itu. Fokus pada mercusuar. Yang lain-lain anggap ombak dan angin. Dan dilakukan hanya kalau ada waktu ya. Misalnya buat orang Flores Timur misalnya ya, saya kurang kenal betul, menenun dengan motif apa, motif A, itu penting. Motif itu harus dipelajari sebagai pelajaran khusus, menenun itu harus dipelajari sebagai pelajaran khusus. Nah, kalau ada pelajaran tentang misalnya merecycle plastik, itu seberapa penting ya? Itu hanya dilakukan kalau ada waktu sisa aja. Jadi kita harus membagi permasalahan ke dalam 4 kuadran ya.
ini panjang sih sebenarnya, ini kuliahannya sekolah saya padatkan jadi satu. Jadi maksudnya gini, masalah harus dibagi dalam 4 kuadran. Yang sangat genting, artinya kalau tidak dilakukan kita bisa mati lah istilahnya. Yang sangat genting tapi bisa kita atasi. Contohnya, misalnya genting itu kita takut tenun hilang, tapi kita bisa melakukannya. Kita punya resources, kita punya waktu, punya tenaga, punya ahli. Lakukan. Tetapi ada yang sangat penting, tetapi kita tidak sulit kita lakukan, misalnya ya menyetop pemanasan global misalnya. Ya udah, kalau itu nggak bisa dilakukan, jangan. Jadi kita fokus pada yang penting dan bisa kita lakukan, dan yang penting tetapi apa yang kurang penting dan tidak bisa kita lakukan ya nggak usah. Jadi fokus pada itu gitu. Nah, ini model sekolahnya kita tadi ya. Setelah asesmen kita melakukan literasi dasar. Pada literasi dasar harus dipahami lagi. Saya kemarin di forward oleh Maksi tulisan siapa penggiat sekolah alam di Kupang itu, bahwa pendidikan sebetulnya tentang olah pikir, siapa? Yaya Adu. Yaya Adu, ya, yang bilang bahwa pendidikan harusnya tentang olah pikir, olah rasa, olahraga, ya. Sebetulnya kita sudah punya di masyarakat adat, kita semua sudah punya, ya. Kami di sekolah juga termasuk salah satu yang kurang setuju dengan PAUD yang sangat merata, gitu ya. Kenapa? Karena khususnya masyarakat adat kita sudah punya model-model PAUD yang secara internal sudah kita lakukan. Di Rimba kita pernah dapat sumbangan ayunan sama prosotan gitu ya. Orang Rimba bingung ini benda apa. Kenapa kita punya ayunan, punya prosotan? Karena orang kota tidak punya pohon, tidak punya gunung, ya, tidak punya sungai untuk melatih motorik kita. Tetapi kalau ada, kenapa harus pakai ayunan dan semuanya itu ya, mainan-mainan di TK PAUD. Jadi itu sebetulnya jadi membuat motorik kita semua anak-anak di Indonesia jadi sama. Padahal untuk menjadi peburu yang tangguh tidak cukup untuk latihan ayunan doang ya. Mereka harus manjat pohon 30 meter, harus berenang di sungai yang deras gitu. Orang-orang Flores Timur, orang di pantai, mereka harus belajar motoriknya dari orang tuanya karena kita hidup di alam yang seperti itu, bukan hidup di tengah kota yang tidak punya lahan untuk melatih otot-otot kita gitu ya. Jadi ini juga harus dipahami sebagai yaitu yang saya bilang, apalagi 5 tahun ke bawah itu proses yang sangat penting, dia akan ingat terus secara tidak sadar kemampuan-kemampuan dan kebanggaan-kebanggaan ya. Jadi mulai dari literasi dasar misalnya harus dipahamin ini bukan tentang melek huruf tetapi melek masalah, melek realita, melek dunianya diri sendiri. Jadi waktu mengajar harus di ini ya dipahami lagi. Kayak tadi kata Ayah Dadu itu olah pikir. Kenapa kita sekolah? Mungkin di olah pikir ini saja yang kita perlukan, karena kita kekurangan ilmu tambahan yang harus kita punya supaya kita bisa menghadapi hidup ini ya, karena hidup kita sudah sangat global gitu. Tapi olah rasa dan olahraga menurut saya sudah banyak yang sudah dimiliki oleh semua masyarakat-masyarakat yang berbudaya di Indonesia. Dan kita, apalagi orang yang tidak punya, bukannya nggak punya tanah gitu, bukannya sempit di kota, di gang-gang, seperti di Jakarta, makanya harus pakai ayunan. Gitu. Nah, jadi kayak misalnya gini, saya waktu mengajar di Rimba, saya misalnya bilang, babi gitu ya, BIB, bacanya apa? Babi gitu. Terus RUSASA, bacanya apa? Rusa. Nanti saya akan tanya, rusa, kamu suka makan rusa? Suka gitu. Terus sering nggak makan rusa? Sering. Ibu dulu waktu saya masih baru bisa jalan, saya makan rusa tuh setiap minggu. Tapi sekarang setelah 10 tahun kemudian, sekali setahun aja belum tentu. Kenapa bisa gitu? Oh, karena hutan kita makin sedikit katanya. Kenapa hutannya kok makin sedikit? Gitu saya tanya kan. Oh, karena diambilin orang. Terus kok hutannya diambil orang, kamu diam saja? Ya kami takut Bu, nanti mereka tembak atau mereka punya bulldozer. Terus saya akan bilang, kamu tahu nggak, kamu sebetulnya punya hak atas hutan kamu. Kamu bisa minta bantuan kepada misalnya Taman Nasional, kepada pemerintah, bupati atau NGO, LSM yang membantu masyarakat adat misalnya. Jadi itu penting ya. Jadi kemudian terbangun bukan sekedar baca rusa, gambar rusa kayak gimana sih? Gambar diwarnain terus dipasang di dinding. Tetapi persoalan tentang rusa tidak selesai ya. Jadi penting untuk belajar yang selalu dikaitkan dengan kehidupan kita. Saya mengutip Linda Tuhiwai di sini, name the word, name the world. Saat kamu menyebut kata, anak itu menyebut realitas dunianya. Seharusnya seperti itu.
Nah, ini tentang bagaimana kita saat mengajar itu meneliti apa yang sudah ada di sana secara fonologi ya. Di sekolah setiap guru harus mengajar dalam bahasa lokal yang ada di sana, setidaknya dialek. Dan sambil dia datang, sambil dia belajar, sambil mengajar baca tulis, dia menyusun kamus dan menyusun fonologi yang ada. Imbuhan di situ apa, akhirannya apa, kayak gitu ya. Jadi kita harus paham, sekali lagi kita harus ingat bahwa huruf itu bukan asli Indonesia. Huruf Latin kita itu dari luar. Bukan asli Indonesia. Kita semua punya huruf atau kita semua punya budaya tutur. Dan huruf-huruf yang kita ucapkan itu dipengaruhi oleh makanan, geografis, budaya, dan tidak bisa semuanya diwakili oleh 26 huruf Latin itu. Nah, kalau ada anak yang tidak bisa bedakan huruf, ya, seperti di Papua, huruf T sama S ketukar-tukar, misalnya ya, huruf J sama C ketukar-tukar, harus dianggap wajar karena itu adalah suatu hal yang sulit untuk orang yang lidahnya terbiasa dengan bahasa mereka sendiri ya. Jadi sekarang misalnya kayak huruf 26 huruf itu aja dijadikan huruf Arab ya, huruf di dalam Al-Qur'an, atau huruf Jepang, Cina, itu kan tidak sepadan. Kenapa? Karena pembuatnya juga punya makanan dan geografis yang beda. Jadi kalau kami di sekolah, kalau saya mengajar misalnya saya tulis ya, misalnya cuci gitu, dia bacanya juji, saya tidak akan salahkan. Karena seperti itulah fonetik yang ada di lokasi itu. Jadi kekhususan fonetik itu harus saya pelajarin, kita harus pelajarin. Tetapi kalau kita sudah tahu J sama C ketukar-tukar, T sama S ketukar-tukar. Kenapa huruf-huruf yang ini selalu huruf-huruf yang mirip? Karena artikulasinya itu sama. Coba J sama C kan dihasilkan oleh titik artikulasi di mulut, hidung, dan tenggorokan kita, itu sama. Jadi cuma membedakan letupannya saja. Nah, sama seperti kalau kita mengerjakan soal ujian ya, seringkali guru bilang, kerjakan yang mudah dulu, yang sulitnya nanti. Nah, saya begitu juga sama teman-teman, kalau dia bilang juji, bukan cuci, oke, betul, lanjut. Kita belajar yang lanjut lagi. Nanti kalau sudah fasih semua, kita kembali ke yang salah tadi. Karena kalau enggak, kita akan fokus di situ. Dari pegang pensil salah aja udah dimarahin terus. J sama C salah dimarahin terus. Akhirnya dia sedih, frustasi, dan merasa bodoh, nggak mau sekolah lagi. Kita tidak menghargai budaya dia gitu ya. Jadi hati-hati dengan ini ya. Ini namanya istilahnya fonotaktik ya. Jadi fonologi yang ada di satu komunitas itu harus kita identifikasi dan mengerti, diadopsi gitu. Nah, kemudian lanjutannya adalah literasi terapan. Oh, tunggu, saya mau cerita lagi nih. Sama juga dengan kalau sudah ditulis, orang suka ketukar-tukar ya, kayak orang Sunda pernah tahu kan kalau bilang fakultas, fakultas, kayak gitu. Terus orang Sulawesi Selatan yang bilang makan, tulisannya tuh udah jelas-jelas makan, dibacanya makang, gitu. Orang di Rimba, semua yang huruf terakhirnya S dibacanya Y. Ya. Yang akhirnya Y dibaca S, ketukar. Sungai, dia akan bilang sungas. Nah, ya udah, itu benerin aja, kayak gitu. Nah, saya nggak tahu di Flores Timur ada nggak. Nanti coba dicari, dan guru-guru coba jangan menyalahkan anak-anak. Susah loh buat seorang anak belajar bahasa Indonesia, harus duduk manis di kelas, pegang pensil, harus bisa, kemudian baca tulis, harus ngikutin gurunya, harus ngikutin orang barat bisa mengucapkannya gitu. Itu susah ya. Jadi harus disayangin, dimengerti gitu. Nah, setelah literasi dasar kita masuknya ke literasi terapan ya. Di sini tentang pengetahuan internal dan eksternal. Internal diajarkan oleh para ahli-ahli yang ada di lokal, ahli berburu, ahli pengobatan tradisional, ahli manjat pohon ya. Kita juga pasti punya di Flores Timur. Coba diajak juga yang ahli-ahli lokal ya. Kalau di sekitar ada pabrik tempe, ajak itu gimana caranya bikin fermentasi tempe misalnya. Kalau ada pabrik apa atau ada tenun, ajak mama yang jago tenun untuk ajar gitu. Terus yang keduanya pengetahuan eksternal. Nah, eksternal inilah yang kalau di kota itu sekolah formal. Kalau di kami di sekolah yang mengajarkan ini kami ya. Jadi hanya ilmu-ilmu luar yang bisa dipakai oleh mereka. Nah, kemudian advokasi. Kalau advokasi ini kita harus sudah punya kader yang sejak awal sudah terlihat sebetulnya ya, dia ingin menjadi guru juga, dia ingin menjadi wakil dari komunitasnya kalau ada masalah dengan dunia luar, dia bisa mengakses hak-haknya dia sebagai warga negara Indonesia kayak gitu.
Ini salah satu contoh murid saya yang sudah jadi mendirikan sendiri organisasi anak muda di Rimba ya. Jadi kalau ada apa-apa dia sering dipanggil gitu. Ini waktu dia ikut konferensi di Kanada ya, mewakili Indonesia gitu, mewakili masyarakat adat. Nah, ini yang tadi saya bilang contoh kurikulum. Contoh kurikulum kami yang di Jambi ya, Sekolah Rimba Jambi. Jadi dimulai dari literasi dasar, terapan, sampai pengetahuan dunia luar, sampai ke advokasi. Jadi di situ terlihat yang paling bawah tuh ada garis-garis titik-titik merah dan hijau ya. Jadi yang hijaunya itu adalah peran masyarakatnya, yang merah adalah peran sekolah. Jadi sedikit demi sedikit peran sekolah harus semakin hilang. Itu artinya mereka bisa melanjutkannya gitu. Terus ini petanya sekolah secara kasar ya. Jadi kita sudah membangun 16 sekolah, 16 program di Indonesia. Jadi sudah menjangkau 15.000 orang, melibatkan 100 volunteer guru. Itu dari dulu sampai sekarang ya. Tapi dalam satu waktu biasanya kita 18 sampai 20 orang gitu. Biasanya 2 guru di setiap lokasi. Dan dalam satu waktu biasanya sekolah kita hanya 3 atau 4 sekolah saja gitu. Jadi gurunya harus tinggal minimal 2 tahun di lokasi, mengajar dalam dialek dan menyesuaikan dengan kebiasaan setempat, berpihak juga artinya memahami semua sistem budaya dan tujuan hidup dan tujuan pendidikan mereka itu sama gitu. Ini rekomendasi ya dari saya atau kesimpulan lah bilangnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, penyeragaman kurikulum dan penyeragaman tolak ukur keberhasilan gitu ya, akan menghasilkan penyeragaman kecakapan. Jadi saya membayangkan kalau semua guru di Indonesia melakukan sama persis kurikulum nasional, itu sama seperti kita sedang mempraktekkan resep kue yang dilakukan di mana-mana sama persis. Jadi pasti cetakannya anak-anaknya akan sama semua. Jadi ya yang nggak usah dimarahin muridnya kalau nggak suka tenun atau nggak suka nyanyi lagu Flores, malah suka lagu yang lain ya. Karena kita gurunya sendiri tidak mengubah cara kita ya. Harusnya ya guru itu tugasnya bukan mengajar. Mengajar itu adalah sarana. Tugas guru justru memahami konteks si anak dan menjadikan anak bisa menjadi dirinya sendiri yang aktual ya, berguna buat sekitarnya gitu. Menurut saya ketahanan suatu negara itu sesungguhnya ditentukan oleh ketahanan komunitas-komunitasnya yang terkecil ya. Jadi komunitas-komunitas RT, RW atau komunitas adat gitu, kalau mereka kuat maka negara akan kuat gitu. Kenapa? Karena untuk menjadi kuat itu adalah bisa menjadi dirinya sendiri, bahagia dengan apa yang ada pada dia. Jadi harus dipahami standar kebahagiaannya, pahami tujuan hidupnya. Nah, itu dijadikan tujuan-tujuan dalam program literasi kita ya. Nah, paradigma pembangunan masyarakat harus kita lihat jangan linear gitu. Seolah-olah sedang berlomba-lomba menuju metropolitan ya. Jakarta misalnya ingin jadi seperti New York. Kalau memang keinginan mereka itu, ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi apakah kita memang menuju ke sana? Orang New York-nya aja malah kepingin belajar dari orang-orang yang hidup di hutan kok. Bagaimana hidup sederhana, organik, dan sehat, sustainable gitu ya. Karena UNESCO sendiri bilang bahwa setiap negara di dunia ini seharusnya belajar dari masyarakat adat. Karena cara hidup mereka terbukti sustainable. Kita harus belajar dari mereka. Jadi, jangan sedih kalau dibilang, oh kamu nggak punya sinyal misalnya. Ya, menurut saya justru ada punya banyak kesempatan bagi lokasi-lokasi yang tidak punya sinyal untuk belajar langsung dari para pegiat ilmu yang menemukannya langsung. Ada nelayan, ada yang tahu mantra, ada yang tahu obat-obat tradisional. Itu jadi kesempatan seharusnya. Nanti kalau sekolah lagi, ya belajar yang dari sekolah. Tapi sekolah juga seharusnya melibatkan semua ahli-ahli kecakapan dan pengetahuan lokal itu. Ya. Itu sih sebetulnya, jangan sampai pendidikan atau kurikulum yang kita bawa membuat anak menjadi orang lain ya, mengenalkan dunia yang sama sekali asing kepada seorang anak ya akan menjadikan dia menjadi asing seperti dunia yang asing itu. Jadi wajar kalau tidak nyambung ke sekitarnya. Yaitu, jadi yang bisa kita lakukan sebagai guru dan volunteer di Agupena misalnya justru belajar dari murid dulu, kita pahami dia seperti apa. Ingat jangan
sok pintar kayak gitu. Jadi itu ya, ini penutup, sekolah harus memberi manfaat bagi kehidupan kita saat ini, bukan di masa depan. Karena jika kita memelihara hari ini, kita memelihara masa depan. Itu kata-kata dari orang rimba yang saya suka kutip ya. Sudah Maksi, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya stop share. Baik, Semoga terima ada kasih yang Kak Putut. bisa. Luar biasa, 1 jam 7 menit. Ai, kalau lama sekali, bertiga- maaf. Saya terlalu lama ya. Ya,